Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Aldiansyah dan video sebelumnya kita udah ngebahas tentang gimana caranya bikin instrumen tanpa menggunakan alat musik. Nah, kali ini gua mau ngebahas perkenalan dulu tentang Cakewalk Sonar itu kayak gimana. Komponen-komponennya apa aja. Oke, langsung aja kita buka Cakewalk Sonarnya. Cakewalk Sonarnya. Nah, ini gue udah ada beberapa project yang gue udah buat. Oke, langsung empty project tadi ya. Lalu, nah ini apa aja sih komponen-komponen ini? Mungkin nggak akan semuanya gue jelasin, cuman yang pentingnya aja ya. Kayak misalkan yang ini udah dibahas dari kemarin, ini adalah metronom. Nah, ini snap to grid. Jadi snap to grid ini adalah biasanya dalam satu bar itu kita mempunyai ada beberapa ketukan. Misalkan ada seperempat, seperenam belas, sama sepertiga dua, seperenam empat. Nah, inilah tampilannya seperti ini. Kalau misalkan full ini jadi dia sepersatu kayaknya, apa ya? Bukan sepersatu, lebih tepatnya pas bar. Kita nggak bisa neken di tengah bar ini. Oke, kita coba ya. Tuh, kita nggak bakalan bisa. Jadi pas bar banget. Kalau misalkan seperdua, hanya ada dibagi dua. Satu bar ini dibagi dua ini. Satu, dua. Dan seterusnya. Ini seperempat, dua, tiga, empat. Kalau misalkan gue pengen di tengah-tengah nggak bisa tuh. Nggak bisa. Tuh. Pasti dia tepat di garis tengah ini. Oke. Terus seperlapan itu kita bisa ngebagi antara si garis ini dengan garis ini, kita bisa di tengah-tengahnya, pas banget di tengah-tengahnya gitu. Kan biasanya ada drum, nggak mungkin kita kalau misalkan seperdua gitu, duk tak duk tak gitu terus kan nggak akan. Jadi pas kita lagi bikin drum itu kita tentuin kita mau pakai yang mana. Biasanya gue sih pakai yang ini nih, yang 32 ini. Ini yang sepertiga dua ini. Kalau misalkan ada pukulan triplet, misalkan retak, tetetak tak, diding. Nah itu kan triplet itu pukulan drum ya. Nah gue pakai yang seperenam empat ini, kayak gitu. Oke, langsung aja. Nah, kalau ini apa sih? Kita mau bikin misalkan ini wajib banget bagi kalian. Setiap kita bikin project, kita harus membuat yang namanya marker. Jadi kita tahu verse-nya itu di mana, intronya itu di mana, dan ref-nya itu di mana. Kalau bisa kita menggunakan caps lock biar lebih nih. Kalau biasanya gue sih pencet M aja. Ini misalkan kita kasih nama intro. Nah ini kalau bisa pakai tulisan besar biar lebih kelihatan. Kalau misalkan huruf kecil itu biasanya kita nggak teliti banget. Ini intro, misalkan beberapa bar langsung masuk verse kayak gitu. Itu harus dibiasakan supaya kita nggak pusing. Nanti ini intronya di mana, ini di mana pas kita lagi ngedit. Atau mungkin kurang satu bar, terus kita mau menambahin satu bar lagi, pusing lagi nanti. Kalau menurut saya sih wajib ini hukumnya.
Oke, terus apa lagi ya? Raw. Oh iya, kalau misalkan kita buat aja project. Ini bikin add track ini project, dan di sini kalau misalkan lo mau langsung direct recording, misalkan gitar, vokal atau apa, kita nggak usah instrumen ini, tapi audio ini aja. Misalkan gini, nah ini bentuknya track. Kita klik yang record ini dulu. Biasanya sih gua diubah di area sini. Ini di 42 dB. Oke, misalkan ada mikrofon, misalkan kita ubah dulu device-nya, mikrofonnya apa. Misalkan di sini ada USB mikrofon bisa, atau lewat sound card bisa. Lalu tinggal rekam aja. Ini karena gue pakai headset, jadi langsung nyambung tuh, ada sinyalnya. Ini langsung pencet R aja, kita pencet R. Aduh, agak nge-lag guys. Oke gitu. Ini buat recording track. Dan ini instrumennya ada beberapa tuh yang gue install. Salah satunya Reason, Addictive Drum, Ampli Gitar, yang sebelumnya udah gue jelasin di video sebelumnya. Nah, Reason. Oke, kita bikin Reason aja. Nah, Reason ini banyak banget. Ini kita klik aja untuk munculin Reasonnya. Nah, ini banyak banget sound-sound yang bagus yang bisa kita gunain, dan kita bisa sesuaiin sesuai selera kita. Ini apa aja sih? Kombinator. Biasanya dia itu kombinasi antara plugin-plugin. Kalau gua biasanya misalkan orkestral, cello. Nah, itu dia tuh. Banyak banget komponen plugin-pluginnya yang disatuin dalam satu device ini. Yang sini ada dua tuh, cuman beda karakter. Lihat, kita dengerin ini bunyinya ya. Ini untuk masuk ke piano roll, kita pencet Alt plus 3. Lumayan sih soundnya, bunyi soundnya. Pencet Alt S1 Alt plus 1 buat kembali lagi ke halaman tadi. Nah, misalkan kita mau ganti lagi, jangan pakai combinator. Ini ada ritmik, kita coba ritmiknya ya. Oke, close Alt 3. Kan tebal banget guys, bagus nih buat kita bikin sound kayak loop zaman sekarang, cocok lah. Terus udah gitu, misalkan velocity udah saya jelasin. Kalau misalkan kita mau ke volume, ngatur-ngatur volume antara yang lain-lainnya, pencet Alt plus 2. Nah, ini biasanya kalau tracknya itu semakin banyak tampilannya di sini. Ini pengaturnya, misalkan ini tadi kan gua kan di channel di track Reason. Nah, ini bisa gua atur pennya gimana, misalkan mau ke kiri atau ke kanan. Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau erase kayak gini, kalau menurut gue sih nggak usah ya, nggak perlu.
Gue mendingan yang smart ini aja, dia biar langsung gitu. Misalkan gue tuh, dia langsung otomatis gue klik ini berubah, dan klik kanan aja langsung kehapus, jadi nggak perlu dijelasin lagi sih. Apalagi ya, ini markernya misalkan nih kita lagi ada di part intro, bisa juga nanti kalau kita bikin song apa namanya verse, nanti dia muncul di sini ada intro verse gitu. Dan oke, misalkan kalian mau ubah si MIDI ini menjadi audio, menjadi bukan, ini kan MIDI itu kita nggak bisa fade in fade out, nggak bisa. Terus kalau kita mixing misalkan di pas kita masukin mixingnya itu kurang kurang aja, kayak kurang tebel, kurang apa ya, sebenarnya kerasa sih antara perbedaan MIDI sama audio. Nah kalau mau dibikin track audio, kita blok ini, klik 2 kali, nah sampai ini semuanya ke klik sampai ujung. Misalkan kita ada panjang gitu ya, bisa sampai sini, itu klik 2 kali aja langsung ini tuh. Udah gitu baru pilih yang track, bounce to track ini, lalu kita masuk ke ini, mau kita pilih dulu formatnya mau mono atau stereo. Biasanya kan kalau bass stereo mono, kita buat mono. Misalkan apa namanya violin, bisa kita buat stereo gitu. Kita mono aja, oke aja langsung set. Nah udah jadi, ini kita mute aja langsung, jangan lupa di mute soalnya biasanya langsung double suaranya. Lebih tebal aja sih, beda sama ini. Kayak ada room-roomnya gitu, kalau ini lebih tebal. Gitu. Dan apalagi ya, kalau misalkan lo mau ngedit nih, misalkan mau ngedit si audionya, lebih ke ini lewat sini nih. Kita klik kanan di kolom ini nih, ini di kolom ini kita klik kanan, kita pilih tuh ada equalizer, ada reverb, ada kompresor. Biasanya misalkan Eki. Nah nanti ini kita bahas deh gimana sih cara mainin Eki. Itu sih sebenarnya feeling, dan kita harus ngerasain ini frekuensi ini ngeganggu banget ke bass misalkan, atau ngeganggu banget ke gitar, bisa kita cut. Next video nanti kita bahas tentang equalizer. Oke paling itu. Oh iya, gue ada satu lagi, gue suka edit vokal pakai Melodyne yang ini, ya sangat membantu sih buat mengedit vokal. Nanti next video kita bahas juga tentang ini. Yang penting-pentingnya sih udah cukup sih, cuman itu aja. Oke paling itu aja. Ada lagi bagi kalian yang mau tanya-tanya tentang Reason ini, mungkin saya penjelasannya kurang lengkap, bisa langsung aja komen di bawah di kolom komen, silakan
yang saya ketahui akan saya salurkan ke kalian. Paling cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Saya Aditya Aldiansah. Tetap semangat berkreativitas.